Dalam 1 tahun main 1 kali hanya 2,5 juta, itu nggak masuk akal. Halo sahabat Om KB, salam olahraga, jaya. Rekan-rekan, para pecinta bela diri, saya ingin sedikit mengulas masalah perkembangan olahraga profesional di dunia. Olahraga profesional saat ini menjadi titik balik dari sebuah perkembangan zaman atau kemajuan sebuah industri olahraga yang pada era 90 yang mana masih dikenal adalah pro-nya adalah tinju di bela diri. Dengan masuknya ke 2010 ya, tahun 2000 hingga 2020 ini olahraga MMA sangat digemari dan sangat luar biasa. Hingga banyak sekali figur-figur baru, petarung-petarung baru di dunia MMA. Saya hanya ingin mengulas sedikit para petarung-petarung kita, para petarung-petarung dunia. Di dunia, semua petarung mempunyai banyak salary, gaji yang sangat tinggi. Dengan manajemen yang baik, dengan sistem yang baik, dengan program priorisasi yang baik, sport science yang baik. Tapi kenapa di Indonesia tidak menerapkan hal-hal tersebut? Tapi ingat, secara bisnis MMA berkembang di Indonesia secara baik. Nah, pertama yang ingin saya bahas adalah penyelenggara bisnis tidak salah. Kita butuh perhatian khusus dari pemerintah. Kenapa saya katakan perhatian khusus dari pemerintah? Karena petarung-petarung kita tidak mempunyai salary atau bayaran yang memadai. Dalam setiap debut kurang lebih, saya mengatakan kurang lebih, mereka hanya dibayar 2,5 juta. Sedangkan harga itu sangat di bawah UMR. UMR sendiri adalah 2,9, hampir 3 juta. Ini di bawah. Belum nanti saat dia cedera, dia pengobatan, dia dipotong sama manajemen, dia dipotong oleh promotor. Mungkin yang bisa dibawa balik oleh petarung sendiri 500 ribu. Tapi yang dibawa balik oleh petarung tersebut cedera yang berkepanjangan, memar-memar bagian tubuh. Ini sangat-sangat membahayakan dan ini sangat tidak adil untuk para petarung. Mari kita lihat apa yang salah. Yang salah adalah regulasi yang tidak pernah ada di dalam bangsa ini. Siapa yang harus mengeluarkan? Tidak perlu kita tambahkan dengan sebuah emosi, kita tidak perlu tanggapi dengan ayo kita buat demo, itu tidak penting. Yang paling penting adalah kita duduk bareng, kita berdiskusi bersama, mencari solusi. Satu, ini adalah sebuah pembodohan atau perbudakan di zaman milenial. Pebisnisnya diuntungkan dengan sponsor yang sangat melimpah. Tapi ujung tombaknya, petarung-petarung sendiri tidak pernah bisa mendapat keuntungan atau jaminan masa depan mereka. Ya. Ini sangat membuat saya tersentak, maka itu saya ingin membuat video ini. Setidaknya pemerintah melalui Badan Olahraga Profesional Indonesia membuat regulasi yang artinya semua pebisnis boleh melakukan. Semua pebisnis boleh melakukan. Bisnis MMA maupun pro. Tolong, di dalam pembuatan regulasi ini, atlet atau petarung-petarung yang akan menghasilkan uang untuk pebisnis ini harus juga diperhatikan. Ya. Regulasinya mulai dari bagaimana seleksi masuk ke dalam petarung-petarung tersebut, bagaimana dia menerima
1 tahun, tapi 1 tahun hanya main 1 kali. Dalam 1 tahun main 1 kali hanya 2,5 juta. Itu nggak masuk akal. Saya mau kasih contoh lagi seperti ini. Seorang petarung bertarung, dia mempersiapkan 5 bulan lagi atau 3 bulan lagi. Bandingkan dengan amatir. Amatir, ya, di dalam 1 hari mulai akomodasi konsumsi itu 500.000. 500.000 kalau 1 bulan dia bisa mencapai 15 juta per kepala. Jadi di kontraknya kalau 1 tahun mereka harus bayar 1 hari 500.000 kali 1 tahun. Mau nggak itu? Nah, jangan atlet-atlet dibohongin karena kontrak 1 tahun tidak boleh. Nah, itu pembodohan. Itu tidak boleh, teman-teman. Kontrak 3 bulan, ya. Itu keterikatannya 3 bulan saja. Tapi kalau pebisnis mau melakukan kontrak ketat 1 bulan, dia harus bayar akomodasinya selama 1 bulan. Berarti 30 hari. Per 1 hari 500.000. Itu saya ambil di elite atlet, di amatir. Karena katanya pro. Kalau pro harusnya lebih bisa besar, ya, untuk akomodasinya, untuk konsumsinya, biar gizinya bisa memadai, biar pertarungannya jadi lebih baik. Ya. 15 juta itu 1 bulan. Itu belum termasuk fee yang harusnya, yang layak untuk petarung ini, yang resiko yang akan diterima oleh petarung ini. Untuk biaya dokter, memar dia, saya rasa 5 juta juga nggak cukup untuk maintenance setiap hari. Gaji 2,5 juta untuk petarung, layak atau tidak? No. $15 juta plus 20 juta itu harga yang layak untuk para petarung. Ya. Sport Science untuk membuat program itu bukan mudah. Untuk mencari benchmark dari para petarung-petarung ini tidak mudah. Tidak bisa kita membayar petarung tanpa program. Itu namanya kita mengambil petarung yang tidak profesional, dimasukin ke dalam profesional, biar seakan-akan profesional. Ya. Janganlah bisnis ini jadi membodohi petarung yang menjadi ujung tombak dari sebuah perkembangan bisnis olahraga. Rekan-rekan, jangan bosen saya ngoceh terus, karena saya geram melihat tidak adanya regulasi dan tidak adanya perhatian terhadap para petarung-petarung di Indonesia, yang mana dia harus ngojek sana-sini untuk pindah dari camp ke camp untuk melatih, untuk mencari bulanan mereka. Ini sangat memprihatinkan. Ayo, para segenap pebisnis olahraga, kita bangun sebuah sistem bisnis yang baik, yang menguntungkan untuk pebisnis, juga menguntungkan untuk para petarung sendiri. Usia petarung, di usia keemasannya dia hanya usia 18 tahun sampai 30, mungkin bisa 33 apabila memaintain dengan baik. Tapi tanpa ada maintenance yang baik untuk para petarung ini, saya yakin petarung itu juga tidak akan lama. Supaya semua ini bisa berjalan dengan baik, alangkah baiknya kita semua pecinta olahraga, bela diri, MMA untuk duduk bersama, bukan mencari siapa yang salah. Kita duduk bareng sama pebisnis, bagaimana menseleksi petarung-petarung ini agar kualitas dari petarung-petarung MMA ini bisa sekelas Asia, bisa sekelas dunia. Tidak bisa bekerja satu sisi pebisnis saja kita salahkan, juga itu tidak tepat. Tapi kita harus duduk bareng mencari solusi. Kita datang ke Kementerian Pemuda dan Olahraga, kepada BOPI untuk minta saran, dan lanjut ke Komisi 10 untuk memperjuangkan hak-hak para petarung ini masuk di dalam sebuah undang-undang. Rekan-rekan,
Mari kita berpikir dengan positif. Saya tidak ingin menyudutkan siapapun, tapi yang saya inginkan adalah kemajuan olahraga bela diri harus setara dengan UFC di dunia atau bisnis-bisnis martial art di dunia. Agar masa depan para petarung ini, dia pensiun dari dunia pertarungan, tidak jadi sampah masyarakat. Artinya mereka sudah mempunyai tabungan-tabungan untuk bekal kehidupan dia mendatang. Ya, mari pecinta, pebisnis, jangan bodohin generasi bangsa ini. Karena generasi bangsa ini adalah aset bangsa. Tanpa kita bergerak, tanpa kita membuat sebuah undang-undang, 50 tahun lagi petarung akan seperti ini. Bagaimana kita duduk bareng, berdiskusi, mencari solusi, dan arah kemana kita akan mencari solusi. Selalu berpikir positif, berpikir menggunakan logika. Oke? Salam olahraga Ajaya. Saya cabut dulu teman-teman.